Oke, halo semua, balik lagi di channel Skutek. Di video kali ini saya mau cerita pengalaman pakai iPhone 12 mini di tahun 2024. Jadi si iPhone 12 mini sudah tak pakai kurang lebih 3 bulanan ya. 3 bulan jadi dari smartphone alias HP tak gunakan sehari-hari. Dan kayak gini, tak mau dan di video ini aku mau cerita pengalaman pakainya ya. Kalau review kan udah banyak dan sebenarnya kesimpulannya adalah HP-nya ya worth it aja, cuma dengan beberapa catatan kalau teman-teman bisa menerima kurang-kurangnya dari si 12 mini ya, HP ini akan jadi worth it. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menerima poin-poin yang kurang dari si 12 mini, ya HP ini nggak akan jadi HP yang worth it, kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau ditanya worth it atau tidaknya itu tergantung dari penggunaan sebenarnya. Penggunaan teman-teman tuh kebutuhannya seperti apa, jadi nggak bisa disamaratakan. Oke, karena kalau review biasanya mulai dari desain, ini kita juga mulai dari desain aja ya, walaupun ini sebenarnya bukan review karena lebih ke cerita pengalaman pakai aja, biar gampang dan nggak perlu script ya. Oke, untuk desainnya menurutku, desain dari iPhone 12 mini ini masih oke banget, desainnya mengkotak, terus dia punya 2 kamera dan dengan frame kamera yang mengkotak juga, khas dengan masih relevan dengan desain-desain iPhone sekarang, yang mana bodinya juga masih kotak dengan frame kameranya juga kayak gini ya, walau di iPhone seri terbaru pun juga sama demikian. Jadi menurutku desainnya masih cakep, layarnya OLED cakep, dipakai di luar ruangan, di outdoor juga cakep. Jadi secara menyeluruh saya suka dengan si iPhone 12 mini di desainnya. Terus kalau di performa, sebenarnya di performa ini nggak ada masalah sama sekali. Dipakai sehari-hari multitasking gitu lancar, saya nggak ada kendala buat video-video. Jadi kebanyakan konten-konten saya di TikTok itu makanya di iPhone 12 mini ini. Jadi kalau performanya sih sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya adalah di panas. Di iOS 17.4 kemarin tuh panasnya kerasa banget, dan juga baterainya juga cepet drain karena selain kapasitasnya kecil, dia juga ya sudah umur 4 tahunan, jadi ya wajar-wajar aja makin menurun. Jadi untuk performanya kencang, cuma memang masih ada isu panas di iPhone 12 mini ini. Sekarang iOS-nya masih dapat update ya, dia di iOS 17.5.1, tak cek sebentar. Ya, dia sekarang iOS-nya 17.5.1 dengan storage-nya nih yang 256 GB. Jadi salah satu alasan kenapa 12 mini tak pilih dan jadi daily smartphone adalah karena pertama ukurannya compact. Saya suka HP compact meskipun harus berkompromi dengan baterai ya, karena baterainya juga kecil. Terus storage-nya besar, jadi makanya tak pakai dengan harga yang terjangkau dibanding yang daily driver sebelumnya 12 Pro Max tuh HP-nya berat dan juga harganya masih cukup tinggi. Jadi yang 12 Pro Max akhirnya tak jual dan aku pakai yang 12 mini ini. Jadi untuk performanya kencang nggak ada masalah, cuma untuk buat ngedit-ngedit video di HP, menurutku jadi poin kurang karena ukurannya kecil nggak cocok. Jadi aku selalu ngedit di MacBook untuk ngedit semua video. Jadi 12 mini nggak pernah dipakai buat ngedit video, cuma kebutuhan komunikasi, nonton YouTube paling gitu, sama tag footage ya. Jadi untuk ambil foto, ambil video pakai si 12 mini ini. Lanjut di baterai yang sebenarnya tadi udah ke-spill ya, kapasitas baterai di 12 mini ini cuma 2200 sekian mAh. Jadi baterainya boros banget, saya sehari bisa ngecas 5 sampai 6 kali, bahkan lebih tergantung intensitas pemakaiannya. Tapi untungnya si 12 mini sudah support power delivery 20 watt, jadi mengisinya cukup cukup kencang meskipun biasanya stuck di 80% karena on hold, suhunya naik drastis. Tapi masih oke, menurutku itu adalah poin yang perlu dikompromikan ketika teman-teman berpikir untuk menggunakan si iPhone 12 mini ini. Jadi untuk baterai ya so-so aja. Untuk baterai health-nya sendiri pas awal beli itu 85% dan sekarang baru turun 1%, 84% dengan pemakaian yang bisa dikatakan barbar ya. Saya pakai itu sehari bisa ngecas paling minim tuh 5 kali ngecas. Pokoknya intinya ketika nganggur tak cas, nganggur tak cas, nganggur tak cas. Jadi kalau pergi-pergi biar aman, nggak perlu khawatir dengan baterainya. Dan sekarang
yang sebelumnya saya tuh pergi nggak pernah bawa powerbank, sekarang saya kemana-mana sangunya powerbank gitu. Lanjut untuk berikutnya adalah mungkin kamera ya. Kamera di iPhone 12 mini masih bisa banget diandelin buat ambil foto, video. Itu menurutku hasilnya masih cakep, baik di kondisi low light ataupun di kondisi cukup cahaya, apalagi cukup cahaya. Jadi hasilnya bisa dipastikan bagus, bagus banget menurut saya. Untuk HP di harga sekarang mungkin 5 sampai 7 jutaan ya, tergantung dari kondisi dan juga storage yang teman-teman pilih. Lalu untuk hasil foto dan videonya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa nilai bagaimana menurut teman-teman hasil foto dan juga video dari si iPhone 12 mini ini. Nah ini 4K 60 fps. Nah, low lightnya ini malam ya. Kita lagi makan di Sarwangun dekat rumah. Nah, ini super malam ya, bukan super malam sih, maksudnya cahayanya super mini. Main oke, kalau dibanding iPhone 11 noise-nya masih banyak ya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 12 mini di resolusi 4K 30 fps ya. Dia bisa pentok di 4K 60 fps. Ini kita juga bisa switch ke lensa ultrawide. Nah, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 12 mini, front kameranya di resolusi Full HD 60 fps. Rame di kampus karena sudah hari Sabtu, sudah bulan Februari, dan ya bagus kamera depannya, apalagi kan ini kondisinya cukup cahaya ya, jadi mantap. Resolusinya juga sama, bisa pentok di 4K 60 fps. Nanti kita coba ya. Nah, kalau ini adalah 4K nya 60 fps untuk kamera belakangnya. Kita bisa switch lensanya juga di 4K sini. Oh, tidak bisa coy. Tek. Jadi kalau untuk yang 4K 60 fps nya kita nggak bisa switch lensanya. Maksimum bisa nge-switch ke ultrawide adalah di 4K 30 fps. Oke, lanjut di poin terakhirnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya iPhone 12 mini ini menurut saya di case kebutuhan saya adalah HP yang masih worth it dipakai, karena tadi saya sebutkan masih memenuhi kebutuhan saya untuk komunikasi, untuk foto, video itu masih sangat capable banget menurut saya. Saya bisa banget berkompromi dengan baterainya karena saya suka HP yang kecil, compact, mudah dioperasikan dengan satu tangan. Dan ini adalah satu-satunya iPhone yang support 5G dengan harga yang paling murah saat ini, setidaknya saat ini. Ada 13 mini, cuma harganya masih lebih tinggi daripada 12 mini, jadi saya memutuskan untuk stay di iPhone 12 mini terlebih dulu, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan sebagai daily driver. Karena sekarang saya sudah nyemplung di ekosistem Apple, jadi lebih mudah. Jadi kenapa pakai 12 mini, jadi ekosistemnya sudah Apple, jadi lebih simpel buat pindah-pindah ataupun konektivitas ke MacBook gitu. Terus buat teman-teman yang mau beli, silahkan dipikirkan ulang lagi, berkompromi dengan baterai, dengan ukuran layar yang kecil, karena saya yakin nggak semuanya suka dengan layar kecil, apalagi baterainya super boros. Saya bisa ngecas setidaknya 5 kali sehari. Meskipun sebetulnya belum habis baterainya tak cas, belum habis baterainya tak cas. Karena biar ketika dipakai keluar atau lagi pas pergi nggak dekat dengan charger, baterainya ada di kapasitas yang cukup gitu. Oke, sedikit cerita singkatnya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Komen juga boleh. Kita ketemu di video-video tech ataupun video gadget selanjutnya.